Saya pikir kita sama-sama penduduk Nusantara ini jangan saling mencari kelemahan agama kita masing-masing. Jadi gini Bang, saya katakan Anda ini menjadi seorang yang munafik. Saya mohon maaf nih. Selamat datang di MPF TV. Kami hadir bukan mencari pemenang. Kami hadir mengajak berpikir. Kita sebagai sesama bangsa Indonesia tidak usah saling menjelek-jelekkan agama masing-masing. Tidak usah saling menjelekkan agama masing-masing. Saya catat Bang poin-poinnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa yang dilakukan oleh saudara Edis TV ini bisa memicu apa istilahnya panasnya mental antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Abang Kristen kan? Saya Kristen Bang. Iya. Saya pikir kita sama-sama penduduk Nusantara ini jangan saling mencari kelemahan agama kita masing-masing. Sebaiknya begitu. Sudah Bang, poinnya bisa saya tanggapi? Iya, oke. Baik, saya tanggapi poinnya ya, saya tanggapi. Jadi gini Bang, saya katakan Anda ini menjadi seorang yang munafik. Saya mohon maaf nih kepada saudara Sahrudin. Kenapa Anda saya katakan seorang yang munafik? Jangan dimatikan Bang kameranya. Waduh. Ada yang telepon. Sorry, ada yang telepon tadi. Saya tolak, saya tolak. Baik, tadi Anda mengatakan Anda dari Madura, membawa pesan perdamaian, membawa pesan untuk jangan saling menjelek-jelekkan. Apakah Anda tahu ceramah seorang ustadz yang datang ke Pulau Madura, namanya Yahya Waloni? Dia datang ceramah di Pulau Madura menjelek-jelekkan ajaran agama Kristen, tapi diam saja. Ada Anda bersuara? Tidak ada Bang. Tenang dulu Bang, gantian dong. Tadi kan Anda udah bicara, biar selesaikan. Saya bisa tunjukkan ada seorang ulama namanya Yahya Waloni. Dia ceramah di Madura. Di depan banyak khalayak, di depan khalayak ramai, dia menjelek-jelekkan ajaran agama Kristen. Tetapi saya tidak melihat Anda bersuara. Saya tidak melihat Anda lantang berbicara seperti ini untuk mengatakan atau menyuarakan pesan perdamaian. Di mana Anda ketika itu? Ini kemunafikan Anda yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa janganlah menjelekkan ajaran-ajaran agama Islam atau ajaran agama apapun di Indonesia. Saya sangat setuju Bang. Saya sangat setuju dengan itu. Masalahnya saya tidak menjelek-jelekkan Bang. Saya hanya mengemukakan fakta-fakta tentang agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang menyuruh umatnya pergi ke Arab Saudi menciumi sebongkah batu. Agama Islam itu ajaran yang mengajari umatnya untuk meminum air kencing hewan. Itu tidak menjelek-jelekkan Bang. Di mana itu dalilnya itu yang di mana dalilnya? Baik Bang. Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya ya Bang ya. Kalau saya mengatakan sesuatu itu ada dasarnya Bang. Perhatikan. Dimulai dari yang datang ke Mekah. Kalau saya akui kalau datang ke Mekah mencium Hajar Aswad ya. Oke, baik. Saya tunjukkan ya Bang ya dalil-dalilnya ya Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya Bang ya, Bang Sobirin. Bang Saprudin, nih Bang. Baik. Lihat Bang. Ini orang-orang yang pergi ke Mekah. Di Mekah sana mereka menciumi batu. Pertanyaan saya Bang, apakah ini benar atau salah? Orang-orang ini menciumi batu ke Arab. Betul kalau itu. Lalu di mana saya menjelek-jelekkan bahwa agama Islam adalah agama yang menyuruh orangnya menciumi sebongkah batu di Arab? Sebentar. Oke. Terus
salahnya menurut Anda di mana itu? Bang, saya Mencium batu. kita belum mengatakan salah atau tidaknya, Bang. Tapi ini adalah ajaran Islam yang menyuruh menciumi sebongkah batu. Kalau masalah itu saya akui memang betul. Nah, lalu di mana? Sunnah. Lalu bagaimana Abang bilang saya menjelek-jelekkan ajaran agama Islam, Bang? Saya balikin dulu kamera saya. Yang kedua, yang persoalan menyuruh gimana? Minum kencing. Baik, saya tunjukkan lagi. Apakah benar di dalam ajaran agama Islam itu meminumi air kencing hewan, air kencing onta? Nih, saya tunjukkan Bang ya. Nih. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Nanti disangkain saya bohong, teman-teman. Nih, ini adalah orang-orang Islam, Bang. Nih, ini mereka minumin kencing onta nih. Ini kencing. Datang ke Arab, ya, pergi ke Madinah, ya, ke Mekah. Nih, air kencing diminumin, Bang. Ini bukan 1, 2 nih. Ustadznya jelas tuh minumin kencing. Nih, air kencing onta memang diminum di sana. Ini ajaran Islam, Bang. Tuh, dijualin. Oh, gimana? Fitnahnya di mana saya? Nih, minumin kencing onta nih. Ini orang Islam, Bang. Kamu melihat Islam itu jangan dari ritual-ritual yang dipraktekkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan. Oke, kalau begitu saya mau tanya, minum kencing onta ini asal usulnya dari mana? Dari mana minum air kencing onta asal usulnya? Tidak ada itu. Tidak ada, ya Tuhan. Itu bagian dari kesalahan. Itu bagian dari kesalahan pemahaman terhadap ajaran Al-Quran, bosku. Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Boleh minum kencing onta? Mau? Boleh. Baik, kita tampilkan ya. Hadis tentang minum kencing onta. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Makanya saya bilang, setiap orang Islam yang kesini diskusi sama saya, pertama dia protes, marah-marah, teman-teman. Marah-marah. Tapi dengan perawinya ya. Baik, saya tampilkan ayatnya, Bang. Saya tampilkan, Bang. Saya akan bertanggung jawab dengan setiap apa yang saya ucapkan, Bang. Sebagai orang Kristen dilarang untuk memfitnah, Bang. Jangan kamu bersaksi dusta. Itu ada dalam ajaran agama Kristen, Bang. Nih, saya bacakan. Ini hadisnya, Bang ya. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uql atau Uranah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju ke kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Menjelang siang, maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Lalu beliau, maksudnya Muhammad, memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum tapi tidak diberi. Ini kelakuan Muhammad, Bang. Orang disuruh minum kencing hewan, habis itu dibantai. Ini hadisnya jelas. Saya bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya ini. Ketika mereka sudah minum kencing onta, lalu mereka memang dikatakan mencuri unta-unta tersebut. Sebentar, di kalimat awalnya coba, sorry, diulang lagi di kalimat bagian awal. Baik, nih saya balikkan kamera saya. Banyak orang Islam nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Nih, dari Anas bin Malik, beberapa orang dari suku Uql atau Uranah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau, maksudnya Muhammad, lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya.
Disuruh minum kencing sama Muhammad. Dan itulah yang dilakukan oleh umat muslim zaman now. Mereka datang ke Madinah, mereka datang ke Mekah membeli sebotol kencing onta. Harganya kalau tidak salah kemarin saya dengar 4 rial. Saya pikir itu hadisnya itu perlu dikaji ulang Bang, itu Bang. Makanya saya bilang Bang, setiap orang yang belajar hadis, mempelajari hadis, pasti mereka lama-kelamaan pada akhirnya akan menelpon tukang loak. Halo bro, ini bener tukang loak? Iya, tolong datang ke rumah saya. Apain? Angkut hadis-hadis ini dari rumah saya, jangan biarkan di rumah saya. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.